Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Ini sudah segmen terakhir, waktunya hanya 4 menit. Jadi langsung saja singkat-singkat saya ke Pak Refli dulu ya. Tadi memang tidak bisa dipungkiri di KPK ini masih banyak yang perlu dievaluasi, terutama hukum acaranya tadi kata Pak Nasrullah. Tapi ini apakah evaluasinya dalam bentuk pansus begitu kalau Anda melihat seperti apa? Ya, kalau saya selalu melihat strategi ya, strategi pemberantasan korupsi. Jadi kalau misalnya pemberantasan korupsi itu dianggap sebagai agenda utama kita ya, agenda reformasi dan juga dituangkan di nawacita, maka kan kemudian bagaimana strategi itu dilaksanakan. Nah, saya melihat justru terlepas dari kelemahannya, itu KPK banyak menyumbang di situ. Nah, saya bahkan appeal ya, harusnya lembaga-lembaga penegak hukum lain yang di-enforce, yang diperkuat, sehingga nanti kemudian KPK dengan kepolisian, kejaksaan itu bergandeng tangan dalam aras law enforcement penegakan hukumnya. Nah, maksudnya KPK kan kewenangannya besar sekali begitu dibanding penegak hukum yang lain. Iya, sehingga tetapi karena abuse of power-nya lebih... saya tidak terlalu melihat abuse of power dalam pengertian apa KPK misalnya merekayasa kasus-kasus ya. Toh terbukti bahwa pengadilan kan bisa mencalan itu mulai dari peradilan tingkat pertama, banding, kasasi. Ini mungkin langsung disambung Pak Nasrullah. Jadi, ketika saya mengatakan undang-undang KPK itu harus direvisi, bukan berarti kewenangan yang sudah dimiliki oleh KPK sekarang dipangkas, tidak. Saya mengatakan undang-undang KPK itu seharusnya mengatur kelembagaan dan organisasi KPK, tidak mengatur hukum acara. Oleh karena untuk penanganan kasus korupsi diatur sebuah hukum acara, yang satu hukum acara yang bisa digunakan oleh polisi, jaksa, dan KPK. Nah, semua kewenangan yang sudah diberikan kepada KPK selama ini yang dianggap efektif dalam pemberantasan korupsi jangan dieliminir, tetap dipertahankan, bahkan diperkuat. Misalnya selama ini yang menjadi isu yang selalu kita permasalahkan, ini tidak sesuai due process of law, penyadapan yang belum ada hukum acara, KPK buat SOP itu tidak sesuai dengan prinsip due process of law. Oleh karena itu dibuatlah hukum acara penyadapan yang bersifat khusus, yang dipisahkan, dibedakan dengan hukum acara pidana yang bersifat umum. Nah, dalam kaitan ini saya himbau sekali lagi kepada DPR, segera sahkan RUU KUHP. Karena dengan setelah ada RUU KUHP itu menjadi bisa hukum acara legi generali yang berlaku umum. Spesialisnya juga. Nah, nanti tinggal dibuat beberapa pasal hukum acara yang bersifat khusus dalam penanganan perkara korupsi. Diambil alih saja semua kewenangan di silakan ini disambung Pak Ifdal, closing statement. Ya, kalau posisi Presiden berkaitan dengan KPK ini cukup jelas ya, memperkuat KPK. Karena bagi Presiden, KPK masih menjadi satu lembaga yang penting bagi upaya pemberantasan korupsi. Karena memang korupsi menjadi masalah ketatanegaraan kita sekarang, dan itu juga mengganggu investasi, mengganggu minat investor untuk datang ke Indonesia karena masih merebaknya korupsi, dan KPK dilihat masyarakat masih sebagai lembaga yang terpercaya dibanding dengan lembaga yang lain. Nah, karena itu Presiden bertekan untuk tetap mempertahankan kewenangan-kewenangan yang sudah dimiliki oleh KPK saat ini. Nah, kalaupun ada revisinya itu hanya bersifat memperkuat, memperkuat apa yang dianggap sekarang tidak begitu kuat. Saya sepakat bahwa memang tidak ada suatu undang-undang yang bagus sekali lalu nggak bisa dengan segala alasan nggak bisa direvisi ya. Namun menurut hemat saya, menyangkut undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang sangat luas, jangan gampang main revisi, main perbaiki. Saya pengalaman 5 tahun ternyata ada agenda-agenda terselubung yang arahnya memperlemah. Jadi menurut hemat saya sepakat dengan pendapat sebelum DPR itu merevisi, menguji, harusnya diadakan uji publik dulu. Poin-poin mana kira-kira yang mau direvisi, biar dibuka ke publik, ke para akademisi, para ahli, biar diuji publik di sana. Dan nanti masukan yang matang ini baru ke DPR. Jangan seperti sekarang, ributnya di DPR, lalu di kalangan akademisi, di kalangan para ahli, ternyata arahnya ini pelemahan. Jadi kurang tepat. Jadi menurut saya jawab sedikit apa yang disampaikan Pak Didi. Benar yang disampaikan Pak Didi. Namun, sekali lagi ini sebenarnya Pak Ifdal, Pak Rafli, ini sebenarnya kebijakan pemerintah.
Ini sebenarnya bagaimana pemerintah melihat sekarang. Bentuk langsung tim ahli yang ada Departemen Hukum dan HAM. Di Departemen Hukum dan HAM itu dengan sudah ada tim ahli merumuskan draft RUU KPK yang baru, yang justru memperkuat. Jangan diserahkan draftnya kepada DPR. Draft itu tetap dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM, dikirim ke DPR. Menteri Sedikit boleh saya? HAM-nya pemerintah juga Pak ya. Kan bingung juga nanti. Saya kira terakhir partai juga ada DIP saya kira juga. gini, Pak Presiden harus turun tangan, nggak bisa dibiarkan ya. Nawacita Presiden bagus sekali, tapi partai-partai pendukung Presiden ternyata kalau hemat kami dan banyak orang bilang kok bertentangan dengan nawacita. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis ini. Oleh Presiden. Terima kasih Pak Didi, Pak Refli, Pak Nasrullah juga Pak Ifdal. Dan pemirsa demikian pro kontra, saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.